Geger dari Inggris, Sir Alex Ferguson sebut John Hartman sosok ideal untuk timnas Indonesia. Bahkan Garuda diprediksi jadi kekuatan paling menakutkan di Asia. Dulu John Hartman salah satu pelatih yang pernah saya ajukan ke Manchester United karena dia bergaya ala Pep Guardiola bercampur Jose Mourinho. Penuh taktik, penuh semangat dan sangat serius menyiapkan timnya untuk tujuan menang. Tidak ada kata lain, ujar Sir Alex Ferguson dengan penuh semangat. Wah, pengakuan paling mengejutkan Elkan Baggett. Siap pulang ke timnas Indonesia demi John Hartman jika masih dipercaya PSSI dan publik. Ini pelatih impian, standarnya juara dunia. Saya siap kembali ke timnas Indonesia jika masih dipercaya untuk dipanggil. Saya masih bangga dan mendambakan menggunakan jersey timnas Indonesia. Saya siap membawa tinggi harapan Indonesia dengan pelatih hebat John Hartman, ungkap Elkan Baggett dengan antusias. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Geger dari Inggris, Sir Alex Ferguson sebut John Hartman sosok ideal untuk timnas Indonesia. Bahkan Garuda diprediksi jadi kekuatan paling menakutkan di Asia. Dulu John Hartman salah satu pelatih yang pernah saya ajukan ke Manchester United karena dia bergaya ala Pep Guardiola bercampur Jose Mourinho. Penuh taktik, penuh semangat dan sangat serius menyiapkan timnya untuk tujuan menang. Tidak ada kata lain, ujar Sir Alex Ferguson dengan penuh semangat. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola, dan kali ini sorotannya tertuju pada Indonesia. Sebuah laporan dari harian lokal Inggris menyebutkan pernyataan mengejutkan dari legenda Manchester United Sir Alex Ferguson yang secara terbuka menilai bahwa John Hartman adalah pilihan yang sangat tepat untuk menangani timnas Indonesia. Pernyataan ini langsung menyedot perhatian publik bukan hanya karena nama Indonesia yang disebut, tetapi karena sosok Sir Alex Ferguson dikenal sangat jarang memberikan penilaian sembarangan. Dalam laporan tersebut, Ferguson menyampaikan kekagumannya terhadap kualitas John Hartman sebagai pelatih. Ia menegaskan bahwa Hartman adalah tipe pelatih yang tidak sekadar mengandalkan strategi di atas kertas, tetapi benar-benar bekerja keras membangun tim dari dasar, memperbaiki mental pemain, dan menanamkan satu tujuan utama: menang. John Hartman adalah pelatih yang sangat serius dalam pekerjaannya. Dia membangun tim dengan disiplin, rasa lapar untuk menang, dan mentalitas yang kuat, ujar Ferguson. Lebih jauh lagi, ia mengungkap fakta yang semakin membuat publik terkejut. Menurutnya, John Hartman pernah ia ajukan sebagai salah satu kandidat pelatih Manchester United di masa lalu. Sebuah pengakuan yang jelas menunjukkan betapa tinggi penilaian Ferguson terhadap kualitas Hartman. Nama John Hartman sendiri bukan sosok asing di sepak bola dunia. Ia dikenal sebagai pelatih yang sukses mengangkat sepak bola Kanada ke level yang jauh lebih tinggi. Di bawah asuhannya, Kanada berubah dari tim yang jarang diperhitungkan menjadi lawan yang sulit dikalahkan, bahkan mampu bersaing di level tertinggi. Kesuksesan itu bukan datang secara instan, melainkan hasil dari proses panjang, kerja keras, dan filosofi kepelatihan yang jelas. Sir Alex Ferguson melihat kesamaan besar antara kondisi Kanada sebelum bangkit dan situasi timnas Indonesia saat ini. Indonesia sekarang berada di fase yang sangat menarik, kata Ferguson. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki fondasi pemain yang luar biasa, sesuatu yang sangat penting untuk membangun tim nasional yang kuat dan berkelanjutan. Nama-nama seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, dan Emil Audero disebut sebagai contoh nyata pemain dengan kualitas internasional. Kehadiran mereka memberikan stabilitas, pengalaman, dan level permainan yang jauh meningkat. Bahkan, ketika beberapa di antara mereka berhasil masuk dalam Best 11 Asia, hal tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pemain Indonesia kini mulai diakui di level benua. Namun, kekuatan timnas Indonesia tidak hanya berhenti pada pemain-pemain berpengalaman tersebut. Ferguson juga menyoroti satu hal penting lainnya, generasi muda Indonesia yang penuh bakat. Banyak pemain muda Garuda dinilai memiliki kecepatan, teknik, stamina, dan keberanian yang sangat baik. Mereka tidak takut menghadapi lawan yang lebih besar, lebih kuat, atau lebih berpengalaman. Masalahnya, menurut Ferguson, potensi besar ini membutuhkan arahan yang tepat. Bakat saja tidak cukup. Anda membutuhkan pelatih yang mampu menyatukan semua potensi itu ke dalam satu sistem permainan yang jelas, ujarnya. Disinilah peran John Hartman kembali dianggap sangat krusial. Hartman
Dikenal sebagai pelatih yang sangat kuat dalam membangun mental pemain. Ia tidak hanya melatih teknik dan taktik, tetapi juga menanamkan kepercayaan diri bahwa timnya mampu bersaing dengan siapapun. Filosofi inilah yang dinilai Ferguson sangat cocok dengan karakter pemain Indonesia yang penuh semangat dan energi. Jika John Herdman melatih timnas Indonesia, saya yakin tim ini akan berkembang dengan sangat cepat, kata Ferguson. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia berpotensi menjadi tim yang mengerikan bagi lawan-lawannya di Asia. Sebuah pernyataan yang tentu saja memicu imajinasi besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bayangkan sebuah timnas Indonesia dengan organisasi permainan yang rapi, pressing yang agresif, transisi cepat, serta mental bertanding yang tidak mudah runtuh. Ditambah dengan kualitas individu pemain yang kini semakin meningkat, Indonesia berpeluang bukan hanya menjadi kuda hitam, tetapi benar-benar kekuatan baru di Asia. Meski hingga kini kabar tersebut masih sebatas laporan media dan belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, gaungnya sudah terlanjur menyebar luas. Banyak pengamat menilai bahwa ini adalah sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapat perhatian serius dari dunia internasional. Sir Alex Ferguson menutup pandangannya dengan pernyataan yang membuat publik semakin bersemangat. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk berkembang. Pemain bagus, talenta muda, dan gairah sepak bola yang luar biasa. Dengan pelatih yang tepat, mereka bisa melangkah sangat jauh, ujarnya. Apakah John Herdman benar-benar akan menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang kini tak bisa dibantah. Ketika legenda sekelas Sir Alex Ferguson mulai berbicara tentang potensi besar timnas Indonesia, dunia sepak bola tak lagi bisa memandang Garuda dengan sebelah mata. Jika suatu hari nanti Indonesia benar-benar menjelma menjadi kekuatan yang ditakuti di Asia, mungkin publik akan kembali mengingat kabar dari Inggris ini sebagai awal dari sebuah perubahan besar. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Wah, pengakuan paling mengejutkan Elkan Baggett. Siap pulang ke timnas Indonesia demi John Herdman jika masih dipercaya PSSI dan publik, ini pelatih impian standarnya juara dunia. Saya siap kembali ke timnas Indonesia jika masih dipercaya untuk dipanggil. Saya masih bangga dan mendambakan menggunakan jersey timnas Indonesia. Saya siap membawa tinggi harapan Indonesia dengan pelatih hebat John Herdman, ungkap Elkan Baggett dengan antusias. Sepak bola Indonesia kembali berada di titik yang membuat publik menahan napas. Kali ini bukan karena hasil pertandingan atau undian turnamen, melainkan karena sebuah pernyataan mendadak dari Elkan Baggett yang langsung menggetarkan jagat sepak bola nasional. Bek jangkung yang selama ini kerap menjadi topik perdebatan akhirnya angkat bicara, dan kalimat yang ia ucapkan membuat arah pembicaraan timnas Indonesia berubah drastis. Saya siap kembali ke timnas Indonesia jika masih dipercaya untuk dipanggil. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun maknanya sangat dalam. Bagi banyak penggemar, kalimat tersebut seperti membuka kembali pintu yang sempat tertutup. Lebih dari itu, Elkan tidak hanya berbicara tentang dirinya, tetapi juga tentang alasan besar yang membuatnya kembali menaruh keyakinan penuh pada timnas Indonesia. Kehadiran pelatih baru, John Herdman. Elkan Baggett secara terbuka dan tanpa ragu menyebut John Herdman sebagai pelatih impian bagi sebuah tim nasional. Menurutnya, Herdman adalah tipe pelatih yang sangat jelas dalam satu hal. Tujuan utamanya adalah menang dan menjadi yang terbaik, bukan sekedar tampil baik atau bermain aman. Pelatih seperti John Herdman tahu apa yang dia inginkan, ungkap Elkan. Dia ingin timnya menang, berkembang dan mencapai level tertinggi. Untuk itu dia menuntut pemainnya kuat secara mental, siap secara fisik dan cerdas dalam bermain. Komentar ini langsung menjadi sorotan. Elkan seakan menggambarkan sebuah era baru di timnas Indonesia, era di mana standar tidak lagi diturunkan tetapi justru dinaikkan setinggi mungkin. Ia menegaskan bahwa di bawah pelatih seperti Herdman, tidak ada tempat bagi pemain yang hanya mengandalkan nama atau masa lalu. John Herdman sendiri dikenal luas sebagai pelatih yang membangun tim dengan pendekatan menyeluruh. Ia bukan hanya pelatih taktik, tetapi juga pembentuk karakter. Dalam filosofi Herdman, sepak bola bukan hanya soal bola dan gawang, melainkan tentang mentalitas pemenang, disiplin, dan keberanian menghadapi tekanan. Bagi Elkan, filosofi ini sangat selaras dengan apa yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini. Indonesia memiliki banyak pemain berbakat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Namun, bakat tanpa arah dan mental yang kuat hanya akan berhenti sebagai potensi. Jika tujuannya ingin menjadi tim besar, maka semua pemain harus siap ditempa, kata Elkan. Ia mengakui bahwa berada di bawah pelatih seperti Herdman tidak akan mudah. Akan ada latihan berat, tuntutan fisik tinggi, tekanan mental, dan ekspektasi besar. Namun justru disitulah letak proses menuju level elit. Pernyataan Elkan juga menunjukkan perubahan cara pandangnya. Ia tidak datang dengan tuntutan atau syarat, ia tidak meminta jaminan posisi inti. Ia hanya menekankan satu hal yang sangat mendasar dalam sepak bola profesional, kepercayaan dan kesiapan berjuang. Selama ini, Elkan dikenal sebagai pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa, disiplin tinggi, dan karakter kuat. Jika ia benar-benar kembali ke timnas, kehadirannya bukan hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga membawa pengaruh besar di ruang ganti. Ia bisa menjadi contoh nyata tentang profesionalisme, konsistensi, dan mental bertanding. Banyak pengamat menilai bahwa era John Herdman akan menjadi era tanpa kompromi. Semua pemain akan diperlakukan sama. Siapa yang siap secara fisik, mental, dan pemahaman taktik akan bermain. Siapa yang tidak siap akan tersingkir. Dalam konteks ini, kesiapan Elkan untuk kembali justru memperkuat keyakinan bahwa ia memahami betul tuntutan tersebut. Komentar Elkan Bagat ini pun memicu harapan baru di kalangan supporter. Mereka mulai membayangkan timnas Indonesia yang lebih keras, lebih disiplin, dan lebih berani. Tim yang tidak hanya ingin bertahan, tetapi juga ingin mendominasi. Tim yang tidak hanya ingin lolos, tetapi ingin menang. Apakah Elkan benar-benar akan kembali mengenakan seragam merah putih? Jawabannya masih menunggu waktu dan keputusan resmi. Namun satu hal sudah pasti, pernyataan ini bukan sekedar basa-basi. Ini adalah sinyal kuat bahwa timnas Indonesia sedang memasuki fase baru, fase dengan standar tinggi, tujuan besar, dan mental juara. Jika suatu hari Elkan Bagat kembali berdiri kokoh di lini belakang timnas Indonesia di bawah arahan John Herdman, publik mungkin akan mengingat momen ini sebagai titik balik. Titik di mana kata siap bukan hanya janji, tetapi komitmen untuk berjuang demi membawa Garuda terbang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih ditakuti. Namun tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Guncangan besar sepak bola Asia. Shin Tae-yong kembali menggema, digadang-gadang jadi Dirtek PSSI, kolaborasi maut dengan John Herdman, Asia mulai ketar-ketir? Benarkah? Dengan keluarnya Jordi Cruyff ke Ajax Amsterdam, terdengar info A1 bahwa STY akan kembali ke timnas Indonesia dengan posisi Dirtek PSSI. Simak kabar lengkap dan penuturan lengkap Shin Tae-yong terkait kabar bahagia ini. Sepak bola Indonesia kembali berada di persimpangan sejarah. Nama Shin Tae-yong, figur yang pernah menjadi simbol perubahan besar timnas Indonesia, tiba-tiba kembali menggema dengan gaung yang luar biasa kuat. Kali ini bukan sekedar nostalgia atau wacana biasa, melainkan isu serius yang menyebutkan bahwa mantan pelatih timnas Indonesia tersebut digadang-gadang akan menduduki posisi strategis sebagai Direktur Teknik Dirtek PSSI. Isu ini muncul di saat yang sangat krusial. Direktur Teknik PSSI sebelumnya, Jordi Cruyff, secara mengejutkan memilih hengkang dan menerima tantangan baru sebagai Direktur Teknik Ajax Amsterdam, klub raksasa Belanda yang dikenal sebagai kiblat pengembangan pemain muda dunia. Kepergian Jordi tentu meninggalkan lubang besar dalam struktur teknis PSSI. Namun di balik itu semua terbuka peluang emas untuk menghadirkan sosok yang benar-benar memahami sepak bola Indonesia dari dalam, Shin Tae-yong. Bagi publik sepak bola nasional, nama Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih asing. Ia adalah arsitek revolusi. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami perubahan fundamental. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal mentalitas, disiplin, pola pikir, dan identitas bermain. Indonesia yang dulu kerap dipandang remeh, perlahan berubah menjadi tim yang berani melawan siapapun, termasuk raksasa Asia. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok keras, disiplin, dan sangat detail. Banyak pemain yang awalnya merasa tersiksa dengan metodenya, namun hasilnya nyata. Fisik pemain meningkat, intensitas permainan naik, dan mental bertanding menjadi jauh lebih kuat. Timnas Indonesia tidak lagi mudah runtuh ketika tertinggal, justru semakin berani menekan dan melawan.
Kini, ketika namanya kembali disebut-sebut sebagai calon Dirtek PSSI, harapan publik langsung melambung tinggi. Posisi Direktur Teknik bukanlah jabatan sembarangan. Dirtek adalah otak dari seluruh sistem sepak bola nasional. Ia menentukan arah, filosofi, dan kesinambungan dari level usia dini hingga tim senior. Disinilah Shin Tae-yong dinilai sebagai sosok yang sangat tepat. Pengalaman internasional Shin Tae-yong tidak perlu diragukan. Ia pernah membawa Korea Selatan berlaga di Piala Dunia dan mengalahkan tim sekelas Jerman. Ia memahami bagaimana membangun sistem jangka panjang, bagaimana menyiapkan pemain muda agar siap bersaing di level tertinggi, dan bagaimana menyelaraskan filosofi bermain di semua kelompok usia. Jika itu diterapkan di Indonesia, maka fondasi Timnas Garuda akan menjadi jauh lebih kokoh dan berkelanjutan. Yang membuat isu ini semakin panas dan menarik perhatian publik adalah potensi kolaborasi luar biasa antara Shin Tae-yong sebagai Dirtek PSSI dan pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman. Herdman dikenal sebagai pelatih modern dengan pendekatan berbasis data, sport science, serta manajemen tim yang sangat rapi. Ia bukan tipe pelatih instan, melainkan pembangun sistem. Dengan Shin Tae-yong di belakang layar sebagai Dirtek, langkah-langkah John Herdman diyakini akan berjalan sangat presisi. Tidak ada lagi program yang tumpang tindih atau kebijakan yang setengah matang. Semua akan bergerak dalam satu visi besar. Shin Tae-yong akan memastikan arah kebijakan teknis, sementara Herdman mengeksekusinya di lapangan dengan detail dan ketelitian tinggi. Keunggulan terbesar Shin Tae-yong adalah pemahamannya terhadap karakter pemain Indonesia. Ia tahu betul bahwa pemain Indonesia memiliki teknik, kecepatan, dan semangat juang yang tinggi. Namun ia juga sadar akan kelemahan yang harus diperbaiki, seperti konsistensi, disiplin taktik, dan manajemen emosi di laga-laga besar. Pengetahuan inilah yang akan menjadi panduan emas bagi Herdman dalam meramu tim yang seimbang antara teknik, fisik, dan mental. Jika duet ini benar-benar terwujud, maka tahun 2026 bisa menjadi titik lonjakan besar bagi Timnas Indonesia. Progres yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun berpotensi dipercepat secara signifikan. Regenerasi pemain akan berjalan lebih mulus, kedalaman skuad semakin kuat, dan standar permainan meningkat di semua level, mulai dari U17, U20, U23 hingga tim senior. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan di dalam negeri. Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand dipastikan mulai merasa tertekan. Selama ini, persaingan regional berlangsung ketat, namun kehadiran sistem yang matang dan terarah bisa membuat Indonesia melesat meninggalkan para rivalnya. Lebih jauh lagi, kekuatan baru Timnas Indonesia berpotensi membuat negara-negara besar Asia seperti Jepang, Bahrain, Korea Selatan, hingga Arab Saudi mulai menaruh kewaspadaan serius. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim penggembira atau underdog semata, melainkan kekuatan baru yang siap mengganggu peta kekuasaan sepak bola Asia. Kini, semua mata tertuju pada PSSI. Apakah federasi berani mengambil langkah besar dan bersejarah ini? Jika Shin Tae-yong benar-benar kembali kali ini sebagai direktur teknik, maka satu hal hampir pasti, sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Era di mana Timnas Garuda tidak lagi sekadar bermimpi, tetapi benar-benar bersiap terbang tinggi. Dan jika semua potensi ini terwujud, bukan tidak mungkin Asia akan benar-benar dibuat ketar-ketir oleh kebangkitan sepak bola Indonesia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Alhamdulillah sudah bikin heboh awal tahun. John Herdman tiba-tiba umumkan terbang ke Indonesia. Siap sulap Timnas Garuda dengan tangan dingin, kata Herdman. Ia menilai pemain Indonesia memiliki teknik yang baik, kecepatan, serta semangat juang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari sisi organisasi permainan, konsistensi, dan mental bertanding agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Simak penuturan lengkap John Herdman bikin kita bergairah mendengarnya. Awal tahun baru menjadi momen yang benar-benar menghebohkan bagi pencinta sepak bola tanah air. Di saat publik masih menikmati euforia pergantian tahun, sebuah kabar mengejutkan datang dari sosok pelatih kelas dunia John Herdman. Tanpa banyak rumor sebelumnya, Herdman secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya akan segera terbang ke Indonesia untuk menangani tim nasional Indonesia. Kabar ini langsung menyebar luas dan memantik rasa penasaran besar di kalangan supporter.
Nama John Hartman bukanlah sosok asing di kancah sepak bola internasional. Ia dikenal sebagai pelatih dengan reputasi kuat, disiplin tinggi, dan memiliki kemampuan membangun tim dari nol hingga mampu bersaing di level tertinggi. Karena itu, pengumuman kedatangannya ke Indonesia dinilai sebagai sinyal serius bahwa timnas Indonesia tengah bersiap memasuki era baru yang lebih profesional dan terarah. Dalam pernyataannya, Hartman menyampaikan antusiasme yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa keputusan datang ke Indonesia bukanlah langkah sembarangan, melainkan hasil dari ketertarikan dan keyakinannya terhadap potensi besar sepak bola nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki segala elemen penting untuk berkembang, mulai dari talenta pemain, basis supporter yang fanatik, hingga gairah sepak bola yang sangat kuat. Saya sudah tak sabar membentuk tim pelatih dan membangun timnas Indonesia melalui tangan dingin saya, ujar Hartman. Pernyataan singkat namun penuh makna itu langsung menjadi sorotan. Publik menilai kalimat tersebut sebagai sinyal kuat bahwa Hartman datang dengan visi besar dan kepercayaan diri tinggi untuk membawa perubahan nyata. Lebih lanjut, Hartman mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pengamatan mendalam terhadap sepak bola Indonesia. Ia mengaku sudah mempelajari sejumlah pemain, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Dari hasil pengamatannya, ia menemukan banyak pemain dengan kualitas yang menurutnya sangat menjanjikan. Saya sudah mempelajari beberapa pemain, banyak yang sangat menarik dan bagus, kata Hartman. Ia menilai pemain Indonesia memiliki teknik yang baik, kecepatan, serta semangat juang tinggi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan dari sisi organisasi permainan, konsistensi, dan mental bertanding agar potensi tersebut bisa berkembang secara maksimal. Pernyataan ini memberi harapan besar bagi para pemain timnas Indonesia. Artinya, Hartman tidak datang dengan pandangan kosong melainkan sudah membawa analisis awal dan gambaran tentang tim seperti apa yang ingin ia bangun. Ia diyakini telah menyiapkan kerangka filosofi permainan yang akan diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan. Tak hanya fokus pada pemain, Hartman juga memberikan perhatian besar pada struktur kepelatihan. Ia menilai bahwa kesuksesan sebuah tim nasional tidak hanya bergantung pada pelatih kepala, tetapi juga pada tim pelatih yang solid, kompak, dan memiliki visi yang sama. Oleh karena itu, Hartman membuka peluang besar bagi pelatih lokal untuk terlibat langsung dalam staf kepelatihannya. Untuk tim pelatih, kemungkinan saya juga akan mengambil sebagian pelatih lokal yang bagus agar pembinaan saya berjalan dengan baik, ungkapnya. Langkah ini menuai respons positif dari berbagai pihak. Banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan pelatih lokal sekaligus upaya nyata untuk membangun sistem pembinaan yang berkesinambungan. Kolaborasi antara pelatih asing berpengalaman dan pelatih lokal dinilai mampu menciptakan keseimbangan yang ideal. Di satu sisi, metode dan standar internasional bisa diterapkan, sementara di sisi lain, pemahaman tentang karakter pemain dan kultur sepak bola Indonesia tetap terjaga. Hal ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Kehadiran John Hartman juga diyakini akan membawa perubahan besar dalam budaya timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang menekankan disiplin, kerja keras, dan mentalitas juara. Banyak pihak berharap nilai-nilai tersebut bisa tertanam kuat di dalam skuad Garuda, sehingga timnas tidak hanya kuat secara teknik, tetapi juga tangguh secara mental. Antusiasme publik pun semakin memuncak. Media sosial dipenuhi berbagai spekulasi dan harapan, mulai dari gaya permainan yang akan diterapkan, pemain-pemain yang berpotensi menjadi tulang punggung tim, hingga target besar yang bisa diraih dalam beberapa tahun ke depan. Meski ekspektasi tinggi, sebagian pengamat mengingatkan pentingnya memberi waktu bagi Hartman untuk membangun tim sesuai visinya. Di tengah segala harapan dan rasa penasaran itu, satu hal yang jelas, kedatangan John Hartman membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Awal tahun ini bukan sekadar pergantian kalender, melainkan awal dari sebuah harapan baru. Kini, publik menanti dengan penuh antusias. Apakah tangan dingin John Hartman benar-benar mampu menyulap timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani di level regional dan internasional? Tak sabar! Manchester United coba percepat transfer Carlos Baleba. Manchester United kembali melakukan manuver di bursa transfer. Klub berjuluk Setan Merah itu dikabarkan berusaha mempercepat kedatangan Carlos Baleba pada bursa transfer Januari 2026. Gelandang Brighton tersebut memang sudah lama masuk radar MU sejak musim panas lalu. Pelatih MU, Ruben Amorim, disebut sangat menyukai gaya bermain Baleba dan menilai sang gelandang cocok dengan skema permainan yang ingin ia terapkan di Old Trafford.
Namun, upaya MU pada musim panas lalu menemui jalan buntu setelah Brighton menolak melepas pemain andalannya dan memilih menunggu hingga musim panas berikutnya. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan perkembangan terbaru, MU disebut masih aktif di balik layar untuk mencoba memboyong Baleba lebih cepat. Komunikasi intens terus dilakukan dengan perwakilan sang pemain, menegaskan ketertarikan besar MU terhadap jasanya. Di saat yang sama, Setan Merah juga kembali menghubungi Brighton untuk meyakinkan agar Baleba dilepas lebih awal. Meski demikian, kabar dari Inggris menyebut MU harus bersabar. Brighton tidak berniat menjual Baleba di tengah musim karena menilai ia masih menjadi bagian penting skuad meski performanya belum setajam musim lalu. The Seagulls memilih konsisten dengan rencana awal, yakni baru membuka pintu penjualan pada musim panas saat opsi pengganti lebih tersedia. Menurut Anda, apakah MU perlu bersabar hingga musim panas atau memaksakan transfer lebih awal? Layakkah Baleba ditebus dengan harga setinggi itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Wow, luar biasa! Erling Haaland benar-benar membuktikan dirinya sebagai mesin gol mematikan Manchester City. Baru 3 musim berseragam The Citizens, penyerang asal Norwegia ini sudah menempati posisi top skor kedua sepanjang masa klub. Sebuah pencapaian yang terdengar gila, tapi nyata adanya. Sejak bergabung pada tahun 2022, Haaland telah mengoleksi 149 gol dari 169 pertandingan bersama Man City. Catatan ini membuatnya sukses melewati rekor Joe Hayes, legenda City era 1950-an yang mencetak 146 gol. Lebih mencengangkan lagi, Haaland memiliki rasio gol yang sangat ciamik, yakni rata-rata 1 gol setiap 85 menit, efektivitas yang jarang dimiliki pemain manapun. Kini, satu nama besar tinggal berdiri di depannya, yaitu Sergio Aguero, top skor pertama sepanjang masa Manchester City dengan 260 gol. Melihat usia Haaland yang masih muda dan performanya yang konsisten, peluang untuk mengejar bahkan melampaui rekor Aguero terbuka lebar. Menurut kamu, mampukah Haaland memecahkan rekor Aguero dan menjadi legenda terbesar Man City? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Acak aduk Chelsea, Cucurella lemas didorong, Sanchez terpeleset hingga kalah 1-2 dari Aston Villa. Chelsea kembali menelan hasil pahit di ajang Boxing Day Premier League. Bermain di Stamford Bridge Minggu 28,12,25, The Blues harus mengakui keunggulan Aston Villa dengan skor 1-2. Chelsea sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol Joao Pedro di babak pertama, namun segalanya berubah selepas jeda. Oli Watkins tampil gemilang dengan mencetak 2 gol yang memastikan kemenangan Aston Villa sekaligus membungkam publik tuan rumah. Pertandingan berjalan sengit dengan tensi tinggi sejak awal laga. Insiden terjadi pada menit ke-15 ketika Marc Cucurella menghampiri Morgan Rogers yang sedang berduel dengan Benoit Badiashile. Rogers yang tampak tak senang kemudian mendorong Cucurella hingga terjatuh. Bek Chelsea itu terlihat tergeletak sambil memegangi wajahnya, namun wasit memilih tak mengeluarkan kartu kuning untuk Rogers. Drama belum berhenti di situ. Menjelang laga berakhir, kiper Chelsea Robert Sanchez mengalami momen konyol. Ia terpeleset saat hendak menendang bola di tepi kotak penalti. Dalam tayangan ulang, kaki kanan Sanchez tergelincir ketika bola masih berada di tangannya, hingga bola lepas dan kemudian ditendang Enzo Fernandez. Menurut Anda, apakah Chelsea sedang benar-benar sial atau masalah mereka lebih dari sekedar insiden? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Inilah alasan Manchester City wajib mendatangkan Aaron Ramsdale dari Newcastle. Manchester City mulai ramai disorot terkait rencana perombakan di sektor penjaga gawang demi menghadapi jadwal kompetisi yang semakin padat. Salah satu nama yang menguat dalam radar transfer adalah Aaron Ramsdale, kiper Newcastle United sekaligus anggota tim nasional Inggris. Jika menilik performa dan statistiknya, Ramsdale dinilai pantas menjadi opsi serius bagi The Citizens. Bersama Newcastle United, Ramsdale menunjukkan konsistensi tinggi di kompetisi domestik. Kiper berusia 27 tahun ini mencatatkan rata-rata lebih dari 3 penyelamatan per pertandingan di Premier League, membuktikan perannya yang vital saat Newcastle menghadapi tekanan intens, khususnya dari tim papan atas. Persentase penyelamatannya pun berada di kisaran 72-75%, angka impresif untuk kiper yang sering menghadapi situasi krusial, termasuk tembakan jarak dekat dan duel 1 lawan 1. Kemampuan distribusi bola Ramsdale juga menjadi nilai penting. Dengan akurasi umpan di atas 80%, menurut Anda, apakah Aaron Ramsdale sosok yang tepat untuk memperkuat City?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mikel Arteta kritik Arsenal usai pelit gol saat hadapi Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta melontarkan kritik meski timnya meraih kemenangan tipis 2-1 atas Brighton. Laga yang digelar di Stadion Emirates Sabtu 27,12,2025 malam WIB itu sebenarnya berjalan dominan bagi The Gunners. Arsenal unggul 2 gol lebih dulu melalui Martin Odegaard pada menit ke-14 dan gol bunuh diri Jorginho Rutter di menit ke-52. Namun Brighton mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Diego Gomez pada menit ke-64, membuat laga berakhir dengan skor ketat. Meski demikian, hasil ini sudah cukup membawa Arsenal kembali merebut puncak klasemen sementara Liga Inggris 2025,26. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Arteta menilai timnya seharusnya bisa menang dengan margin yang lebih besar. Ia memuji performa individu dan kolektivitas pemain yang dinilai sangat dominan serta mampu menciptakan banyak peluang. Namun, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi sorotan, karena hanya 1 gol tercipta dari situasi normal permainan. Arteta menegaskan bahwa dengan banyaknya peluang terbuka yang tercipta, skor 2,1 seharusnya tidak terjadi. Meski begitu, ia mengakui ketatnya persaingan di Liga Inggris dan menyebut hal ini sebagai langkah pembelajaran bagi timnya. Arteta juga menyinggung kondisi skuad, termasuk kembalinya Gabi lebih cepat dari perkiraan, yang dinilai sebagai kabar positif berkat kerja keras tim medis. Menurut Anda, apakah Arsenal hanya kurang beruntung atau memang masih bermasalah dalam penyelesaian akhir? Seberapa besar hal ini bisa memengaruhi perburuan gelar? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.